Tengok guru-guru ngaji sekarang tuh. Ngaji Iqra anakmu sebulan cuman kau bayar 10.000 kadang guru ngaji. Ya bayar. Bang. Ekonya hilangkan. Halo tes 1 2. Ekonya hilangkan. Sudah. Bassnya kurangi. Halo, bassnya kurangi, penajamnya kurangi, umurmu kurangi. Sudah jelas suara saya ini. Penajamnya kurangi. Makanya saya tidak bisa pakai mic itu dekat, maka volumenya saja yang dikuatkan. Nah, sudah. Aku tidak biasa dekat begini. Kenapa Ustaz kalau ceramah kami tengok tak pernah mic itu dekat sama mulut? Karena mulutmu pernah kesecut. Dari situ taubat aku. Oh senang kali memang aku tersiksa. Jijik banget menurut kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa bawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah Ta'ala walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu malun falyatasaddaq bimalik, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati, man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat? Sehat ya? Insya Allah. Pagi menjelang siang ini luar biasa Bapak Ibu. Pagi menjelang siang ini kan saya ceramah kemana-mana. Baru hari ini saya ceramah sampai begitu turun dari mobil dibiarkan berdiri di luar.
Saya kira tak ada apa, ternyata mau disambut anak-anak solih dan solihah. Luar biasa. Dilempar beras. Syukur dilempar beras. Kalau sampai dilempar batu gitu, itu yang masalah. Dan yang hebatnya malah hari ini, pagi ini, siang ini, yang hadir di sini bukan hanya manusia, bukan cuma manusia yang datang acara ini. Ini kota apa? Doraemon, luar biasa. Dukun Sirogar, sehat-sehat ya. Insya Allah. Sehat Pak? Sehat Pak? Laki-laki yang masih hidup tinggal ini di sini. Tinggal ini yang masih hidup. Banyak yang datang ibu-ibu, ayah-ayah cuma ini yang sisa. Maka banyak janda di sini kurasa ya. Sehat ya Pak? Jangan punah dulu Pak. Anak-anak Ustadz yang luar biasa, yang hebat, yang salih-salihah, mendiamkan emaknya dari tadi setengah mati. Diam nak, tak juga diam. Sampai jengkel emak dia, diam kau nak, tak juga diam. Jengkel emak tu, macam ayah kau lakukan kamu. Tak bisa diam. Begitu uminya naik, begitu gurunya naik, tepuk diam. Semuanya. Inilah hebatnya guru-guru kita nih Bapak Ibu. Makanya muliakan guru-guru di tempat kita ini. Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kalau kau memuliakan para alim, para ulama, para asatidz, para ustazah, maka kau sama dengan memuliakan Nabi. Maka muliakan guru-guru tempat kita. Supaya apa Ustaz? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Berkah dari langit dan bumi Allah turunkan untuk kampung kita. Amin. Kadang kasihan awak sama guru-guru ngaji sekarang. Betul nggak Bu? Kau nggak tahu apa-apa, jangan sok betul-betul kau. Tengok guru-guru ngaji sekarang Bu. Ngaji Iqra anakku sebulan cuman kau bayar 10.000 kadang guru ngaji. Ya bayar Bang. Ekonya hilangkan. Halo tes 1 2. Ekonya hilangkan. Sudah. Bassnya kurangi. Halo, bassnya kurangi. Penajamnya kurangi. Umurmu kurangi. Sudah jelas suara saya ini. Penajamnya kurangi. Makanya saya tidak bisa pakai mic itu dekat, maka volumenya saja yang dikuatkan. Nah, sudah. Aku tidak biasa dekat begini. Kenapa Ustaz kalau ceramah kami tengok tak pernah mic itu dekat sama mulut? Karena mulutmu pernah kesecut. Dari situ taubat aku. Oh senang kali memang aku tersiksa. Jijik kali aku tengok kamu. Dengar, guru ngaji itu sekarang sedih Bang. Hari ini maaf, anak kita ngaji Iqra sebulan, guru ngaji kadang cuma kita kasih 10.000. Betul Bu? Kau diam, kau gak tahu apa-apa.
Laki-laki ini kalau perkara uang tak tahu apa-apa. Karena perkara uang ini urusan betina, Bang. Tugas laki-laki cuma 3: cari, setor, nyusu. Cari, setor, nyusu. Macam tuyul kau dah, tahu tak? Ustaz, kenapa tahu betul? Karena nasib kita sama. Biar tahu kau dulu. 10.000 anak kita ngaji Iqra sebulan tuh guru kita kasih. Anak kita ngaji Quran sebulan guru ngaji tuh kita kasih 15.000. Bayangkan. Padahal yang diajarkan sama anak kita itu Quran. Mulai dari alam taro sampai alam nasroh, alam nasroh, alam taro, alam taro, alam nasroh. 2 alam mengajarkan guru. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah menghargai guru-guru kita. Maka keberhasilan kita hari ini tanpa seorang guru itu nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Maka muliakan guru-guru kita, guru yang sudah mendidik kita, membimbing kita, mengajarkan kita tentang arti sebuah perjalanan hidup, tentang agama dan tentang mengenal Tuhan. Maka muliakan mereka. Itulah yang menjadi asbab lafatakna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dari langit dan bumi Allah turunkan berkah untuk kita. Amin. Yang terhormat, siapa aja yang datang ini? Kepala desa ada? Mana kepala desa? Pulang. Ketua BKM? Mana ketua BKM? Oh, abang sendiri. Dia pula membilangkan dirinya dulu sendiri. Siapa lagi yang datang? Kapolsek datang. Mewakili. Yang lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu adalah orang-orang yang datang membawa berkah. Pulangnya kita masing-masing bawa ridho dari Allah. Orang tuaku, ayah dan bunda, opung-opung, terus gigit sirih itu, gas terus. Gak apa-apa, ngaji sama saya itu santai. Sambil makan sirih, giling terus, gak masalah. Ngaji sama saya itu biar nyengir rasa mikir. Silakan nyengir tapi sambil mikir, ya Bu. Ngaji itu santai-santai aja, gak usah kita ngaji itu ngotot-ngotot kali, santai aja. Kenapa Ustaz? Karena kita udah pusing mikirkan hidup ini, Pak. Udah pusing awak mikirkan hidup nih. Awak ngaji, awak takut-takuti lagi. Masuk neraka kok nanti. Pulang satu-satu orang dengan selamat. Maka ngaji sama saya santai-santai, seluruh aja. Biar nyetir asal mikir. Udah pusing mikirkan utangnya kan, Bu. Utang koperasi mekar. Ada pemainnya di sini. Udah kuduga itu. Tahu kalian mekar tuh kan? Yang naik Absolut Repo tuh. Dan datang dari pintu depan, kau lari dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, kau lari dari pintu depan. Buka belakang ditunggu, kok nggak keluar pura-pura mati, ada kan? Boleh itu Ustaz, haram. Mampus kau kan? Udah gak usah kau tengok-tengok kawan sebelah, kau tengok aja lu. Gak usah senggol-senggol, kau dengar gak? Ada kau pun agen di sini, kau banyak kali cakap, kau tak usah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar itu tidak akan salah, dan yang salah sampai kapan pun tidak akan pernah benar. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba.
Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak akan tenang hidupmu, tidak akan tenang hidup awak kalau awak masih makan-makan yang begitu. Udah, tinggalkan yang begitu-gitu itu. Ibu, taubat. Kau yang berutang, orang ini setengah mampus membayar hutang. Makanya tengok yang hadir kan wajah-wajah tertekan semuanya. Sedih awak tengok. Artinya apa Ustaz? Jangan karena gengsi sesaat, hanya untuk mendapatkan pujian sesaat, awak menghalalkan segala cara. Itu yang tak boleh. Udahlah, stop yang begitu-begitu ya. Makanya kita ngaji. Bu, gini, kita kumpul di sini nih kan karena kita cinta sama baginda Nabi, betul Pak? Kalau nggak cinta sama Nabi, nggak akan kita berkumpul di sini, betul ya? Kita duduk di sini, belesehan kita di sini, dari pagi menunggu Ustaz datang. Ini kalau tidak cinta kepada Rasulullah, nggak akan kita mau bertahan di sini. Ustaz, apa? Udah ada yang pulang Ustaz? Kita doakan yang pulang, semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Ini kita karena cinta sama Nabi, bukan karena yang datang ini ucai. Betul? Bukan karena yang mau ceramah ini ucai. Betul? Betul itu? Enggak, kalau betul biar aku tutup ceramahnya. Ini karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersolawat awak di sini. Udah lewatnya bulan kelahiran baginda Nabi, tapi kita tetap berusaha menyenangkan hati Rasulullah. Betul ya? Nabi itu minta kita menyenangkannya. Bagaimana cara menyenangkan Nabi Ustaz? Nanti pelan-pelan kita ngaji. Ibu lah bu, ibu menyenangkan hati suami, gimana caranya? Umpama ulang tahun dah suamimu, ibu kasihnya kado sama bapak tuh. Suamimu ulang tahun, mau kasih kado nggak? Enggak bu. Aku kalau punya bini begini pak, tengah malam ku cekek kan betul-betul. Barangkali kau nggak cinta rupanya ibu sama suami. Cinta ya. Bapak cinta nggak sama istri? Kenapa kalian berkelahi di rumah kalian ya? Maaf, Nabi itu cara menyenangkannya nggak minta kado. Nabi itu, maaf, cuman minta kita menyenangkannya dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Lewat sholawat pula Nabi senang. Dengan sholawat itulah maaf, Nabi akan senang dan mengakui kita sebagai umatnya. Hari ini kan kita cuma ngaku-ngaku Pak. Ingat, orang yang ngaku-ngaku itu belum tentu diakui. Ini harus jelas kau. Orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Tapi kalau orang yang sudah diakui, pasti tak perlu ngaku-ngaku. Yang begini, orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui, tapi orang yang sudah diakui tak perlu ngaku-ngaku. Nyambung. Gini ya, nyambung gak nyambung, ngomong nyambung biar cepat siap ini ya. Tak tolong aku.
yang ngomong Allah bang. Kata Allah apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholawat kepada Nabi. Allah sholawat, malaikat sholawat. Allah nyuruh kita sholawat karena Allah juga sholawat. Artinya apa? Allah menyuruh kita sholawat karena Allah juga melakukan. Lain sama orang sini bang. Taunya kadang cuma bisa nyuruh tapi nggak tahu mengerjakan apa yang dia suruh. Ada orang sini model gitu. Taunya cuma merintah tapi nggak tahu mengerjakan apa yang dia perintah. Anak-anak disuruhnya pergi ke masjid, azan di masjid, hayya 'alas shalah. Apa kata ayah? Matikan TV, pergi ke masjid. Kejap lagi ya, si sedap TV. Hayya 'alal falah. Matikan TV, pergi ke masjid. Dah mau selesai azan, nanti dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dah siap aja. Pergi kau ke masjid, kau matikan TV. Nanti ya. Matikan TV ke masjid. Nanti ya. Matikan TV apa kau yang matikan? Matikannya TV itu anak tu pergi dia ke masjid. Tapi mak ayah kadang-kadang tak pergi dia. Anak pergi ke masjid, ayah mak rencana nonton TV. Kan mak ayah Fir'aun model gitu. Ada ayah di sini model gitu. Oh dia, aku tanya bini ku. Ada model ayah di sini model gitu. Ada. Laki boleh itu kan? Maka wajar Pak, kadang anak-anak kita ini di masjid, kenapa dia recoh? Kenapa dia berisik? Karena kita tahunya cuma merintah tapi nggak tahu mencontohkan. Ini orang tua sekarang. Padahal kalau anak-anak ini recok di masjid, berisik di masjid, ini nggak salah mereka Pak. Namanya anak-anak, kalau main-main wajar. Namanya di masjid, anak-anak lari sana lari sini, wajar. Anak-anak. Tapi kalau ayah-ayahnya yang lari-lari tadi, itu baru tuan-tuan kepalanya begini. Aku yang menentukan kepala bapak. Wajar. Maka kalau anak-anak direcok di masjid, main-main di majelis ilmu begini berisik, ini yang salah bukan mereka, yang salah kita orang tua. Kenapa? Kadang kita taunya cuma merintah tapi nggak tahu melaksanakan apa yang kita perintah. Kan bohong namanya begini. Betul ya? Nah, kata Sultan Muhammad Al-Fatih menegaskan, ini anak-anak kalau recok begini ini jangan dimarah. Di masjid anak-anak berisik jangan dimarah. Jangan dimarah Pak BKM. Pak BKM, jangan dimarah. Karena kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau anak-anak recok di masjid, recok di majelis ilmu itu, ini tandanya malaikat senang. Ini malaikat-malaikat ini. Macam-macam lah, malaikat pencabut nyawa pun ada di sini. Jadi ini malaikat kalau senang anak-anak ini di majelis ilmu, senang anak-anak ini di masjid, itu artinya apa? Allah ridho dengan apa yang kita buat hari ini. Jangan apa? Yang salah itu kita. Kadang tahunya cuma merintah tapi nggak tahu mencontohkan apa yang kita perintah. Allah beda. Allah memerintahkan kepada hambanya, Allah pun juga melakukan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Allah itu selawat. Sesudah Allah selawat, Allah perintah malaikat-malaikatnya. Sesudah Allah dan malaikat itu selawat kepada Nabi, baru kita disuruh, ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu orang-orang yang beriman, salawat kau kepada Nabi dengan sebaik-baik salawat, dengan sebenar-benar salawat. Supaya apa? Tengok ujung ayat yang Allah katakan, wasallimu taslima, supaya kau selamat. Hidup ini cari apa? Bu, ibu jadi istri cari apa? Udah jujur-jujuran aja kita. Ibu jadi istri mau cari apa? Duit otakmu duit. Ini lo betina nih Pak. Sikit-sikit duit, sikit-sikit duit. Makanya ada istilah dalam rumah tangga tuh, uang istri uang. Dia kalau dibalik tak mau Pak. Tapi kalau dibilang uang suami uang, cepat betul mulut. Uang istri uang. Entah kapan uang awak semua uang ini. Itu salah. Nah, ini model malaikat Israel ini. Jangan marah. Bukan begitu konsepnya. Konsepnya tuh di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri, berarti ada hak suami. Tahu kamu? Tapi di balik harta istri tidak ada hak. Cepat kali mulutmu. Ini tidak asal nampak uang dia, bangsa uang pula. Bangsa uang pula. Mencuci kau, mencuci celana suamimu, ada uang 50.000 di kantongnya, kau ambil atau kau pulangkan? Setengah mati awak mencari selama ini siapa malingnya, rupanya musuh dalam selimut. Boleh itu diambil, pulangkan. Diam kau, jangan protes. Kenapa dipulangkan Ustaz? Itu bukan hakmu Bunda. Itu bukan hak Bunda. Loh Ustaz, tapi itu kan uang suami kami Ustaz. Walaupun itu uang suamimu, tapi itu bukan hakmu. Jadi hak kami yang mana? Hakmu itu yang kami kasih. Mampus aku gak selamat pulang dengan Pak. Ada jalan yang belakang Pak. Karena kalau itu lewat cuma emak garis keras semua. Kalau ibu gak dikasih, berarti yang salah ibu. Apa salah ibu? Ibu salah cari laki. Kalau nggak dikasih Ustaz, boleh awak mengambil sendiri, tapi tetap ngomong. Jangan awak ambil-ambil tapi nggak ngomong. Itu namanya mencuri. Jelas ibu? Kalau Ustaz taunya kan cuma cakap, rupanya Ustaz begitu di rumah. Saya begitu di rumah, maka saya berani ngomong. Istri saya cuma apa ya, maaf. Istri saya sampai hari ini tak berani dia mengambil uang sepeser pun dari dompet saya. Sampai hari ini. Kenapa tak akan mengambil dari dompet Ustaz? Karena tak ada lagi yang mau diambil. Habis udah kamu. Jangan ketawa, nasib kita sama Pak. Dari wajahmu kan nampak wajah tertekan semua.
Ibu, pulangkan, jangan kau ambil yang bukan hakmu. Jelas ya? Gini. Ini orang ini kalau nggak dikasih tahu mah malah jalan lagi Pak. Dijajahnya Pak. Dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan begini, ada 3 hal yang menyebabkan arsy itu bergetar. Ada 3 hal yang menyebabkan Allah marah sehingga arsy itu bergetar. Saking kan bergetarnya arsy, Allah nggak ridho dengan rumah tangga. Apa Ustaz? Dengar, 1. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, yang membuat Allah murka dalam rumah tangga, 1 dengan Bapak Ibu. Siapa dia? 1. Istri yang ngomongnya suaranya lebih keras daripada suara suaminya. Ustaz, macam mana tak keras? Peka. Lakimu peka Ustaz. Kalau lakimu peka, tak usah kau menjerit-jerit, datangkan, bisikkan di telinganya, asyhadu an la hebatnya kamu, banyak hartamu, luas badanmu, tapi maaf, ketika kau sepele kepada suamimu sampai suaramu lebih tinggi daripada suara suamimu, Allah murka. Masa tengok. Zaman sekarang ini maaf, banyak istri ini dia lembut ngomong sama suami orang tapi kasar sama suami sendiri. Betul? Ngaku kan ngaku. Banyak istri sekarang itu ngomong sama laki orang dia lembut, ngomong sama laki sendiri dia kasar. Bisa kau tahu, aku korban. Enggak, maksudku aku korban curhat. Jangan kau pikir biniku itu tak lembut. Selama di jalan tadi berapa kali menelpon. Halo, Assalamualaikum Pak. Dia panggil saya Papa. Kenapa? Sekarang ku tanya, itu bini siapa? Biniku kan? Ada yang salah? Ini kok sibuk mulutmu? Ini teleponnya bolak-balik. Udah di mana Pak? Masih di jalan. Udah di mana Pak? Masih di jalan. Jadi kalau sampai berkabar ya Pak, bohong. Selalu dia mengabarkan saya. Dia takkan berhenti menelpon. Biniku tuh Pak, tidak akan pernah berhenti menelpon sebelum ditransfer. Kalau udah ditransfer baru tak nelpon lagi, senyap aja handphone. Apa tak senyap? Begitu transfer check out keranjang kuning terus. Maka dalam hidup ini, maaf, jangan awak sombong. Sebanyak-banyaknya harta awak, sehebat-hebatnya kerjaan awak, tapi maaf, kalau awak lantang sama laki itu nggak redho Allah Ta'ala. Jangan karena kelakuanmu, suamimu yang menanggungkan dosa. Ini terus terang ini Bu, tidak ada istilahnya seorang istri itu masuk neraka karena ulah suami, itu tak ada Bu. Tidak ada suami, tidak ada istri yang masuk neraka karena ulah suami, tak ada. Mana buktinya Ustaz? Fir'aun. Kenal ibu Fir'aun? Fir'aun. Setan aja angkat jempol sama Fir'aun. Datang setan itu sama Fir'aun. Apa kata setan? Fir'aun kan apa setan?
paten kali kau Pir, kata setan. Kenapa rupanya? Gini Pir, sesetan-setannya aku, kata setan. Kata setan, sesetan-setannya aku Pir, aku tak pernah ngaku Tuhan Pir. Kau Pir, cuman karena kau seorang pemimpin Pir, kau tidak turun-turun jadi pemimpin, kau ngaku Tuhan. Paten kali kau Pir. Angkat jempol Pak setan sama Fir'aun. Maka hari ini awak kalau jadi pemimpin, awak punya jabatan, jangan awak sombong-sombong kali. Nanti macam Fir'aun kelakuan awak. Jangan sombong. Perkara jabatan, maaf, jabatan kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jabatannya Rasulullah Pak. Rasul itu presiden Pak. Di perang Rasul itu panglima perang. Di masjid Rasul itu imam. Di mimbar Rasul itu seorang dai. Di rumah Rasul itu seorang kepala rumah tangga. Tapi Rasul tidak pernah sombong dengan jabatannya. Tidak pernah. Kadang-kadang maaf cuma kepala dusunnya gitu. Tapi gayanya suami, jijik apa tengok. Baru kepala dusun dia. Jalan sombong, mendungak ke langit, kaki tak jejak ke tanah, mengambang dari luar. Sombong. Kita jangan sombong awak. Khadijah hartanya banyak seperti tanah Arab. Redha ketika hartanya dipakai berdakwah oleh Rasul. Tidak pernah Khadijah itu marah sama Nabi. Tidak pernah Khadijah itu membentak Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya Khadijah kepada Rasulullah. Ilallah, karena Allah. Hebat Khadijah itu Pak, orang terpandang. Tapi Khadijah itu tidak pernah membentak Nabi. Maka hari ini Bu, kalau banyaknya hartamu, patennya pekerjaanmu dibandingkan dengan suamimu, jangan kau lantang betul sama laki, apalagi bercakap kasar. Ini benar ini Pak. Baru-baru ini kan viral, diangkat P3K, diceritakannya bininya, kan ada begitu. Ada dari situ ada gitu. Muncul ibunya. Maka jangan awak sombong. Kenapa Ustaz? Harta itu awak bawa mati. Jangan pula harta itu membuat awak jadi sombong sehingga awak sepele sama laki awak. Kan sekarang kebanyakan begini Pak. Ya Bu ya, jangan kau sombong dengan harta emas yang kau pakai hari ini. Emas kan banyak emas itu kan. Orang Prestasi ini kaya-kaya, orang Karun ini kaya-kaya, emasnya banyak, kebunnya luas, cincinnya banyak, banyak cincin itu pakainya 10 jari cincin. Kan cantik macam robot kau berjalan, kaku tangan. Ditanya orang sambil sombong, ya, mau kemana Kak? Mau ke sana. Sambil pamer, jijik awak tengok. Ngapain ke sana? Tablik akbar. Pulang tablik akbar, menyeberang jalan, dihantam motor, meninggal ibuku. Pertanyaanku, cincin yang kau sombongkan itu, kau bawa mati nggak? Kau bawa mati nggak? Untuk siapa cincin? Muncul orang ini. Tapi kan suamiku menangis Ustaz, menangis pencitraan. Dalam hati bapak, inilah waktu yang kucing-kucing. Menangis bapak itu, Mama, cepat betul kau meninggalkan kami Mama. Mama, macam mana nasib anak-anak kita Mama? Baru tadi kita tengok ceramah saya Pak. Sekarang udah meninggalkan kami kau. Cemana nasibku, nasib anak-anak ini mah ya Allah. Sambil menangis dicabutnya cincin di jari jari. Alhamdulillah itu roda. Pindah ke jari nangis, jari manis. Agak kuat nangis bapak tuh, Mama. Mama, aku gak akan kuat kamu seperti ibu Mama. Tapi menengok cincinku banyak, makin kuat perasaanku Mama.
pindah ke jari tengah, makin kuat nangis bapak lagi. Mama, mama. Tetangga bertanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut. Katanya bang sombong. Hari ini jangan awak lantam sama laki. Banyak bini-bini sekarang tuh lantam sama laki. Bisa dia kerja sendiri, bisa dia cari uang sendiri, terus lantam. Ini yang menyebabkan aras berbuka. Elok-elok awakmu, lembutkanlah suara kita di depan suami itu. Kalau mau Allah redha kepada kita. Amin. Bu, lembut sama suami. Khadijah tuh bu, Khadijah. Tuh Nabi kalau pulang mau dakwah, Nabi mau pergi dakwah, itu Khadijah gak pernah lepas tangannya untuk mencium tangan Rasulullah. Rasul mau pergi dakwah, Rasul pulang ke rumah dari dakwah, atau ketika maaf seorang istri keluar rumah karena izin suami. Dengar ya, bu, seorang istri keluar rumah karena izin suami. Tak boleh awak keluar rumah tanpa izin suami. Ustaz, apa? Itu kan yang punya suami, kami yang janda diam aja. Jangan yang janda izin sama suami orang. Ini maaf ya Pak. Awak nak keluar rumahmu harus izin suami. Kalau kata suami tidak. Tapi kalau ibu nekat keluar, maka sepanjang ibu keluar rumah itu Allah sama malaikat itu melaknat awak berjalan. Jangan kau keluar rumah deh sebelum abang pulang kerja. Oke, awas kau kalau lewat pintu ini ya, kalau aku pergi ya. Ya bang, rupanya Pak Ibu tuh tak lewat pintu, lewat jendela. Oh, Pak Ibu di dalam jendela. Main lo Pak Ibu. Maka Nabi itu mengajarkan Khadijah itu kalau maaf Rasul pergi dakwah, Rasul pulang dakwah, selalu dikecupnya tangan Nabi itu. Ini sepele, tapi pahalanya besar. Pergi laki, pergi Rasul itu berdakwah, dikecupnya tangan. Buat begitu nggak istri menurut? Enggak. Astagfirullah. Ini sepele mengecut tangan suami. Jadi pahalanya besar. Sama seperti mencium Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad tahu? Batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Orang kalau tawaf berebut nak mencium Hajar al-Aswad. Saya tawaf tak berani mencium Hajar al-Aswad. Kenapa Ustaz? Cukup kiswai saja. Kenapa tak Ustaz cium? Aku kecil. Nak pijak orang selesai. Orang berebut nak mencium Hajar al-Aswad. Ibu kalau mau cium Hajar al-Aswad tak apalah jauh-jauh ke Mekah. Di rumah ada Hajar al-Aswad. Mana Hajar al-Aswad Ustaz? Tangan suamimu itulah Hajar al-Aswad. Ketika kau kecup pahalanya sama dengan mencium Hajar al-Aswad. Apalagi hitam tangan laki, makin besar pahala. Maka biarkan aja tangan awak hitam. Ridho Allah dalam rumah tangga. Ketika apa? Kau rendahkan suaramu di depan suami. Jangan karena harta awak sepele sama suami. Jangan karena jabatan awak lebih tinggi, awak sombong sama suami, sepele sama suami kita. Allah gak redha, Allah murka sampai bergetar aras karena rumah tangga yang seperti ini. Ya bu ya, bu, jangan kuat-kuat ngomong sama suami. Kalau peka datangi, nggak usah jerit-jerit. Yang pertama. Yang kedua,
Yang menyebabkan aras bergetar, Allah murka dalam rumah tangga itu apa Ustaz? Yang kedua, ketika para istri semena-mena dia suka memerintah suami. Suami pulang dari kebun, masih depan pintu, oh bang, ambilkan dulu minum tuh bang. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ambilkan dulu minum tuh bang. Kalau aku jadi laki, sama aku adalah juga campakkan pemirsa. Jadi kami tak boleh merintah suami Ustaz. Silakan kau minta tolong, silakan kau perintah. Tapi ketika kau memerintah ada, bukan suka-suka juga. Pakailah kalimat minta tolong. Ketika salah, pakailah kalimat minta maaf. Ketika sudah ditolong, ucapkanlah terima kasih. Apalah salahnya Bu? Orang sekarang tak tahu ada. Merintah tak pakai minta tolong. Ini tak boleh. Nak pergi pengajian, bukannya pamit sama suami, pergi aja. Oh bang, aku pergi pengajian dulu ya bang ya. Nanti kalau misalnya hujan jangan lupa angkat pakaiannya. Ada ibu model sini begitu. Ya nggak ada orang sana ini. Bukan orang sini, orang sana. Cuma orang sana itu banyak pindah kemari lah. Bu, jangan semena-mena memerintah Nabi nggak pernah ngajarin begitu. Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Maka mari perbaiki akhlak kita. Kalau selama ini Ustaz kami kayak begitu, kemana Ustaz? Minta maaf. Saling mengisi, jangan pernah merasa lebih hebat. Bapak pun begitu. Bapak kalau mau dimuliakan istri, muliakan istri dulu. Jangan kau jadi kepala rumah tangga sopan. Aku kepala rumah tangga. Dia sebulan sudah 50 juta kau kasih Ustaz. Sebulan 50 juta yang kau kasih, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit istri ketika melahirkan anak-anaknya. Betul loh? Habis kau itu lalu kita sakit Pak. 50 juta, 100 juta sebulan yang kau kasih Pak, tak bisa mengobati rasa sakit istri ketika melahirkan anak-anak. Setengah mati melahirkan itu, betul? Wah, 9 bulan 10 hari mengandung, berat gak? Berat gak? Duduk sesak, ya kan Bu? Tidur sesak, serba salah tidur terlentang, macam kura-kura. Tidur miring, sesak, tidur terlempuk, takut pecah, serba salah. Ngidam tuh 9 bulan 10 hari. Kalau ngidam muntah, ada yang dikeluarkan enak. Ini muntah, tapi muntah itu muntah kering, tak ada yang dikeluarkan. Ya kan? Muntah, cium tak enak, muntah. Ini betul kan? Bau tak sedap, makanan tak enak, memang muka laki, muka laki apa muntah. Melahirkan rasa sakit, darah jadi satu, rasa bahagia jadi satu. Sakit melahirkan itu, betul Bu? Sakit nggak? Pedih nggak? Kapok nggak? Sakit pedih nggak? Kapok nggak? Giling aja dong Pak, ambil nih. Melahirkan bertaruh nyawa, betul Bu? Kita laki-laki cuma ngomong semangat ya mah, yang kuat ya mah, yang sabar ya mah, itu pun salah kadang-kadang Pak. Sabar, gara-gara kamu semua ini kan? Selesai melahirkan, udah selesai belum tugas ibu tuh? Ngapain? Menyusukan anak. 2
2 tahun menyusui, bergantian sama ayahnya. Habis ayah, anak, habis anak, ayah, habis anak, ayah, habis ayah, anak. Begitu giliran anak-anak bertanya, kok baru di Samsu ini mah? Setengah mati istri itu menandu. Maka kalau kau mau dimuliakan istri, muliakan istrimu. Kita ini laki-laki tidak ada apa-apanya tanpa seorang istri, betul? Maka ada istilah, seorang istri itu tidak akan pernah tidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata laki. Terbenam matahari, tapi kalau mata laki belum terpejam masih mengganggu aja laki. Apa yang bisa diteladani dari Rasulullah Ustaz? Tengok, Rasul itu tak pernah membiarkan istrinya Khadijah tidur di atas bantal, tak pernah, Pak. Dicampakkannya bantal itu, dibiarkannya istrinya tidur di lengan Rasulullah. Menangis awak membaca sirahnya. Ya Allah, sampai sebegininya engkau memuliakan perempuan ini ya Rasulullah. Menangis awak tutup sirah Nabawiyah, masuk ke kamar, campakkan bantal di kamar. Terkejut bini, ngapain kau saya? Apa yang kau campak-campakkan? Bantal. Jadi di mana kita tidur? Malam ini kau jangan tidur di bantal. Jadi malam ini kau tidur di tangan aku juga. Oke, gitu. Jam 10 malam aku tidur, subuh aku sholat terbangun, macam tiang ini tak bisa menggerakkan. Kebas. Besok malam ditagihnya balik, lagi cukup pula. Kau badan kecil, kepala berat, ku tengok di bulu-bulunya, keranjang kuning semua isi, pantas berat. Kata orang-orang, tidak bisa lah begitu. Nabi itu memuliakan perempuan, makanya Nabi dimuliakan oleh istrinya. Maka harus dalam rumah tangga ini ada yang namanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Supaya apa? Harmonis rumah tangga itu Allah taklukkan dalam rumah tangga. Maka jangan awak semena-mena memerintah suami. Tak tolong awak elok-elok. Awak dah ngaji, maka orang yang ngaji ini harus ada bedanya sama orang yang nggak ngaji. Kalau orang kita yang ngaji nggak ada bedanya sama yang nggak ngaji, nanti kita diketawai sama yang nggak ngaji. Betul nggak? Alah, percuma ngaji, tiap bulan pengajian, tapi asal jumpa orang nyeritain orang aja. Bagus aku nggak ngaji, diejek kita. Maka orang yang sedang ngaji harus punya beda akhlak dan adabnya di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, dengar, Bu, yang ketiga, yang menyebabkan Allah murka dalam rumah tangga, yang menyebabkan Allah murka sampai aras itu bergetar, apa Ustaz? Yang ketiga, ketika istri berkelahi dengan suami, sikit-sikit istri itu minta cerai. Ceraikan aku, Bang. Ceraikan aku, Bang. Ceraikan aku, Bang. Sikit-sikit awak minta cerai, maka Allah murka dalam rumah tangga. Jangan awak berkelahi sikit-sikit minta cerai, Bu. Elok-elok perbaiki, elok-elok bercakap. Supaya apa? Supaya ada kemaslahatan di dalam rumah tangga lewat diskusi yang baik. Ini sikit-sikit tidak minta cerai. Kau pikir enak jadi janda tuh? Coba tanya ibu yang janda, enak gak? Enak jadi janda tuh? Mana enak? Panas kepanasan, dingin kedinginan. Tapi entahlah ya perempuan sekarang. Perempuan sekarang tuh waktu ada lakinya dia tak cantik. Rambutnya hitam. Begitu jadi janda, seminggu jadi janda, udah merah rambutnya. Muka hitam, rambut merah, macam tupai. Heran awak sekarang. Maka tolong awak jangan sedikit-sedikit berkelahi minta cerai. Allah membenci yang namanya perceraian.
pakai elok-elok, sampaikan sama anak awak. Kalau ada apa-apa bicarakan elok-elok, jangan sikit-sikit minta cerai. Allah murka sampai aras itu bergetar. Kata siapa? Kata Syekh Wahbah Zuhaili. Maka 3 hal ini tolong ibu amalkan. Pertama, jangan suara awak seorang istri lebih tinggi daripada seorang suami. Sekalipun harta kita lebih banyak, harta kita lebih banyak daripada suami, jabatan kita lebih hebat daripada suami, jangan pula awak sombong kepada suami. Yang kedua, kalau memerintah jangan semena-mena sama suami. Pakai kalimat minta tolong, karena ini adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai Allah murka karena kita semena-mena ketika memerintah suami kita. Yang ketiga, apa tadi? Kalau berkelahi jangan sikit-sikit awak minta cerai. Allah membenci perceraian. Perceraian itu baik, tapi Allah tidak suka dengan perceraian. Maka elok-elok bercakap, jangan awak sampai berkelahi. Ya Bu ya? Oke? Sudah masuk waktu zuhur? Sudah masuk waktu zuhur? Sudah, terakhir ya. Terakhir, nyamalkan yang 3 ini ya Bu. Nabi ngajarin sama kita, kalau kita mau melahirkan anak-anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, yang pertama tadi apa? Lembutkan bercakap sama. Yang kedua, jangan semena-mena memerintah. Yang ketiga, kalau berkelahi pada suami jangan sikit-sikit minta. Jelas? Insya Allah. Terakhir, masjid kita sedang pembangunan. Betul? Betul? Kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, silahkan kau sedekah dengan harta. Harta yang awak kumpul itu bawa mati. Harta yang bisa menolong awak itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Kata Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kau tolong agamaku, kata Allah, maka kau akan kutolong. Hari ini Allah memanggil kita untuk apa Ustaz? Untuk sama-sama kita belanjakan harta kita di jalan Allah. Mana kotanya? Keluar nggak? Mana kotanya? Sini dulu, aku mau tahu sedekah orang ini. Buat ingat. Ambil salawat kita. Mana kotaknya dulu? Mana? Jangan kalian pulang dulu. Suruh sedekah pulang. Ini namanya infak, iuran paksa. Kalau nggak dipaksa ya mau dibuat. Cepat sini. Udah mau hujan ini. Sini saya dulu. Nanti pikirnya kau cuma tahu bercakap pada saya. Udah, 2 lembar aja, belum dapat apa-apa di sana. Kok tidak? Masa aku yang uji? Jalankan. Ibu-ibu dijalankan. Ayo, mana ibu-ibu? Bersayap aku. Ada yang sana, ada yang sana. Biar cepat selesai masjid kita. Ini kak. Ini dek. Dek, sini. Ini udah. Putih, ayo sambil sholawat aja. Salatullah salam ala Toha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Jangan aku. Salatullah salam ala Toha. Biar aja terusnya jalan, terus apalah berpegang. Salatullah salam adik ada Yasin, ada kardus keluyuran, kardusnya cari amalan yang isi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Jangan sampai jadi
selesaikan dulu. Salatullah salam ala Toha. Salatullah ala Yasin. Ada kardus walawiri, kardusnya minta diisi, yang isi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet salatullah salam ala Toha. Salatullah ala Yasin. Kaum muslimin muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat untuk bekal ke akhirat. Salatullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Mudah-mudahan harta yang kita belanjakan di jalan Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Amin. Ibu berkebun, ibu berladang, bapak berkebun, awak panen, awak jual hasil kebun tu, ada uang yang didapat, ada rezeki yang kita dapat, 2,5% kita keluarkan. Supaya apa Ustaz? Berkah hasil panen awak. Tak banyak Allah minta, cuma 2,5. Kenapa? Ada haknya Allah. Jangan sampai nanti hak Allah diambil paksa, nanti kita yang menyesal. Ada aja cara Allah untuk mengambil paksa haknya. Semana Ustaz? Yang dikirim ialah sakit, yang dikirim ialah masalah, yang dikirim ialah sama kita. Apalagi masalah yang gak habis-habis. Itu cara Allah menguji, mengingatkan kita. Tapi kadang-kadang kita gak pernah sadar. Maka sebelum diambil paksa haknya Allah, maka keluarkan hak Allah sebelum Allah ambil paksa dari kita hambanya. Mudah-mudahan apa yang kita belanjakan tadi di jalan Allah, kita berikan di jalan Allah untuk pembangunan masjid menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Ikhlas. 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 Insya Allah berkah. Dah, itu aja lah Bu ya. Udah ya. Udah ya. Saya tadi ceramah jam 11, setengah 12. Ini sudah jam setengah 1 lewat 5. 1 jam 5 menit sudah. Sudah ya. Bu, saya sebenarnya hari ini saya paksakan datang kemari. Kenapa Ustaz? 3 hari yang lewat kakak kandung saya meninggal dunia. Makanya hari ini saya badan sama pikiran tak menyatu. Ustaz tak ikhlas, bukan tak ikhlas, tapi masih berkabung suasana hati. Tapi karena cinta aku sama masyarakat Gopur Sirogali, kupaksakan kuat-kuat badanku datang kembali. Betul. Maka aku minta nanti di ujung tausiah, mari sama kita mendoakan, minta tolong aku ikhlaslah mendoakan almarhumah kakakku supaya diampunkan dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Kemarin saya dapat kabar itu waktu saya di Kutai Timur, di Kabupaten Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selesai saya ceramah, mau lanjut perjalanan ke Pekanbaru.
sampai saya pesawat di Jakarta, ditelepon dari rumah. Ucai, abang saya menelpon. Ya bang, kakak meninggal dunia. Macam apa dia? Kenapa? 2010 aku kehilangan wanita yang kucintai. Siapa? Makku. Sekarang aku kehilangan kakakku. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarga itu. Maka tak ada lagi sandaran perempuan yang kusayang di rumah. Bini kurang. Kalau bini harus lama sayang kan? Apalagi bini itu marga harap. Macam kenal pun bocor rambutnya. Maka tak gemuk-gemuk. Maka kata MC tadi, Ustadz ini lain sama yang difoto. Lain di YouTube, lain di TikTok. Di YouTube, di TikTok, di TV besar, gemuk, aslinya kurus. Mana lebih tampan? Kenapa kuning muka macam kena hyper gitu? Besar foto awak, selesai acara nih, berpindah ke kandang ayam. Maka di ujung tausiah nanti, di ujung doa, saya minta doanya supaya Allah ampunkan dan Allah mudahkan urusan almarhumah. Maka Bapak Ibu, bukan aku tak mau lama-lama, tapi hari ini kukuatkan untuk aku datang kemari. Maka sebelum aku pamit, kudoakan Bapak Ibu semua sehat-sehat. Bapak Ibu semua dilimpahkan Allah rezeki. Bapak Ibu semua diistiqomahkan Allah di jalannya. Saya langsung pamit mungkin Pak, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Banyak yang aku minta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Yang kedua, doakan aku agar senantiasa Allah jaga aku dimanapun aku berdakwah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya pikir tadi saya nggak bisa bercakap, tapi Alhamdulillah Allah kuatkan hati saya. 1 jam setengah, 1 jam 5 menit Allah kasih kekuatan saya untuk bercakap. Mudah-mudahan apa yang saya cakapkan tadi mampu jadi nasihat buat saya dan nasihat buat Bapak Ibu yang kutinggalkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Ila liqa ma'as-salama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiatan minna ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwaqi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah.
biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum